Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Hari ini kita ada di hari yang istimewa karena Tuhan kita naik untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua. Oleh karena itu kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa pujian syukur yang terbaik untuk Tuhan. Untuk memulai pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan untuk kami. Engkau tahu lebih baik untuk kami Yesus. Engkau mati, Engkau bangkit, bahkan Engkau naik ke surga untuk kami Yesus. Dan oleh sebab itu kami menaikkan pujian dan syukur kami. Karena Kau mulia, Kau suci, anugerah-Mu terlebih besar di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga pujian dan ibadah kami hanya untuk Engkau Yesus. Dalam nama Tuhan kami siap memuji
Kau setia, kau
Kami merasakan benar penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Sekali lagi kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bangga dan kami akan terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami di momen yang indah ini untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar kembali apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami akan kenaikan-Mu yang ke surga. Biarkan hati kami terbuka, pikiran kami terkonsentrasi pada firman-Mu. Dan biar atas semuanya itu nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan luar biasa. Hari ini saudara kita hari berkemenangan, kita juga berkemenangan dalam Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan mulai bersama-sama dengan judul Yesus pergi supaya kita dekat. Kita buka kitab Ibrani pasal yang keempat tanpa basa-basi, kita buka firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat. Kita akan membacanya mulai ayat yang ke-14. Kita bergantian, saya duluan, kemudian Bapak Ibu akan menyusul sampai pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Oke, sudah ketemu semua ya, kita akan membacanya. Saya duluan, nanti kemudian disaut Bapak Ibu ya. Yesus sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Sebagaimana firman dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa hari ini adalah hari kita memperingati kenaikan Isa Masih, naiknya Yesus Kristus. Ya, setelah dia bangkit, kemudian menampakkan diri beberapa hari
Kemudian ada satu titik di mana Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya, bukan hanya 12 murid, tetapi bersama-sama dengan murid yang lain, sehingga dicatat dalam Kisah Para Rasul sekitar 500 orang kumpul di bukit, kemudian Yesus naik ke surga. Gambarannya seperti inilah kalau Bapak Ibu dan saya belum pernah melihat. Yesus naik ke surga secara perlahan-lahan, tidak seperti Superman, bus hilang, tapi perlahan-perlahan. Tahu kan, ditutupi supaya jangan ngomong kalau Yesus bangkit. Tetapi hal itu telah tidak bisa dibantahkan ketika Yesus bukan hanya menampakkan diri kepada 1-2 orang muridnya, tetapi ke semua muridnya. Bukan hanya berhenti di semua muridnya, karena ketika murid-muridnya saja yang bersaksi itu bukan fakta. Karena apa? Ya, murid-muridnya kan pro Yesus. Tetapi perhatikan, bukan hanya murid Yesus yang 12, tetapi seluruh murid-murid Yesus yang lain kumpul di atas bukit. Kemudian disitulah Yesus naik ke surga secara perlahan-lahan. Hal ini membuktikan apa? Hal ini membuktikan identitas Yesus yang lahir dulu, yang sekarang naik ke surga. Dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada mungkin seorang manusia berdosa, manusia sebaik apapun, yang bisa naik ke surga. Tidak ada dan tidak akan mungkin. Hari ini mungkin ada banyak teknologi yang membuat kita berkata bahwa oh ini magic. Ada sulap-sulap yang bisa kita tonton bahwa orang bisa naik. Tetapi hanya dalam batasan tertentu, karena itu teknologi. Tapi Yesus bukan berbicara soal teknologi. Yesus berbicara soal eksistensi yang tidak terbantahkan bahwa Dia, Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah. Yesus Kristus bukan hanya imani oh ya kita imani, kita gak pernah lihat, bukan. Tetapi Yesus adalah pribadi sejarah yang dibuktikan dan disaksikan oleh banyak orang. Yesus bukan pribadi yang fiktif. Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang nyata. Amin. Walaupun hari ini kita dengan iman, bukan berarti Yesus tidak pernah ada. Banyak peristiwa di mana kita mendengar mitos-mitos yang katanya ini, katanya itu, belum tentu itu terjadi, betul ya? Kalau kita dengar di acara Global TV ya, suka menyampaikan hal-hal yang horor, menakutkan ya, jejak sang penunggu gitu ya. Apakah itu benar-benar ada? Belum tentu. Apakah kisahnya pasti ada? Belum tentu. Apakah Nyi itu dulu pernah ada benar-benar? Saya tidak tahu. Tapi perhatikan, ada banyak hal-hal mitos-mitos atau gambaran-gambaran imani dalam budaya-budaya kita yang dibentuk oleh pikiran-pikiran kita, sehingga kita percaya bahwa Nyi itu ada karena digambarkan. Begitu juga beberapa waktu lalu kami bicara sama Mas Wale. Bagaimana orang Jawa takut dengan setan. Gambaran setan di Jawa adalah kuntilanak pocong begitu ya. Dari mana? Karena gambaran budaya kita yang membangunnya bahwa setan itu bentuknya kuntilanak pocong. Tetapi kalau orang Inggris datang ke Indonesia ada pocong, gak takut dia. Karena gambaran orang Inggris, gambaran orang Amerika, setan itu bukan pocong. Artinya apa? Semua terbentuk dari pemikiran masing-masing. Tetapi saya kembali bahwa Yesus Kristus yang kita sembah bukan hasil imajinasi orang Kristen dan pengikutnya. Amin. Yesus adalah Yesus yang kita imani, yes. Tetapi Yesus itulah yang pernah hidup dalam sejarah. Dia ada dan keberadaannya dicatat, ada saksinya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Orang mau menolak Yesus silahkan. Tetapi fakta sejarah juga membuktikan bahwa Yesus pernah hidup dan melayani. Ini menolong kita di hari kemenangan ini. Orang-orang Kristen bahwa Yesus yang kita sembah, yang katanya hanya seorang yang baik, hanya seorang nabi, pembuat mujizat, bisa dilakukan banyak orang. Tapi hari ini jauh lebih itu. Kita menang karena apa? Mendapati bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan Dia naik ke surga dengan saksi yang begitu banyak. Seharusnya kita orang-orang Kristen tidak akan pernah ragu lagi mengiring Yesus. Amin. Karena Dia adalah Allah yang sebenarnya. Gak usah pakai berdialog macam-macam.
Data ini sudah membuktikan bahwa Tuhan itu Yesus. Yesus adalah Tuhan. Efesus kalau tidak salah mencatat. Pertanyaannya begini, kalau Bapak Ibu, memang siapa yang bisa, kenapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus pernah turun dari surga. Karena dia yang punya surga, dia bisa turun ke bumi dan dia balik lagi ke surga. Maka siapakah manusia yang seringkali bermimpi saya ke surga? Bukan pemilik surga, gitu. Belum saatnya kita masuk ke surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hanya Yesus yang bisa pulang ke surga karena itu rumahnya. Kelak kita bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin. Firman Allah berkata bahwa Allah menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu yang di sini sementara rumahnya, jangan khawatir. Hari ini yang kita dalam penderitaan, jangan khawatir karena Tuhan menyediakan tempat yang ada di surga. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini ketika kita membaca nats kita, di sana banyak sekali diutarakan tentang bagaimana Yesus diperbandingkan dengan imam. Yesus disebut imam besar agung. Nats ini tidak melenceng dari kenaikan Kristus, karena diawali dengan ayat yang ke-14. Perhatikan saja. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ini kalau kita tarik garis lurus bahwa ini adalah gambaran tentang bagaimana Yesus naik ke surga, melintasi segala langit, dan memang dia berkuasa atas semesta. Amin. Dia melintasi, maut tidak bisa menghalangi, keterbatasan bumi tidak bisa menghalangi dia. Dia naik ke surga, melintasi semua langit. Sebelum kita jauh ngomong soal imam, saya ingin kita belajar bersama-sama. Apa sih imam itu? Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab manual, di belakang itu ada kamus Alkitab. Saya coba cari dari sana. Imam itu adalah suatu jabatan dalam umat Israel yang penting peranannya. Wow, kenapa penting? Tugasnya adalah imam itu mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Ya, menurut kamus di belakang itu ini. Jadi tugasnya adalah mempersembahkan korban di dalam bait suci. Nanti kita akan lihat bersama-sama bait suci itu seperti apa. Mengadakan doa syafaatnya, mendoakan jemaatnya, membawa semua umat. Artinya bahwa seorang imam itu adalah perantara antara umat dengan Tuhan. Waktu perjanjian lama, umat itu gak bisa langsung datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Gak bisa, wah saya mau mengaku dosa nih, saya datang kepada Tuhan langsung. Gak bisa. Harus melalui seorang imam. Nah, kita lihat sana, imam itu tugasnya memang mewakili umat. Apa yang Bapak Ibu kumpulkan, seorang imam ini akan menyampaikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah bangsa ini, sampaikan kepada imam. Raja ngomong kepada imam, tolong dong begini-begini. Imam yang menyampaikan kepada Tuhan, memberikan korban syukur. Kalau mengaku dosa dipersembahkan, imam semua yang menjadi perantara, supaya kalau dosanya diampuni umat ini, ya imam yang akan mengatakan dosanya diampuni. Jadi jelas itu tugasnya imam seperti itu. Nah, kemudian ada satu imam yang disebut di sana imam besar Melkisedek. Apa yang berbeda dari imam besar Melkisedek ini? Ada hal yang unik, ada yang berbeda. Karena rupanya imam besar Melkisedek ini, imam besar namanya Melkisedek, artinya Raja Salem, imam Allah yang maha tinggi. Wah, hebat ya orang ini ya. Raja kebenaran, Raja damai sejahtera. Saya mau tanya, kalau gambaran seperti ini, ada nggak manusia yang seperti ini? Raja kebenaran. Siapa dia? Bukan berasal dari keturunan Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang namanya Melkisedek, kenapa dicatat dalam Ibrani? Kenapa Melkisedek Yesus disamakan dengan Melkisedek? Menurut peraturan Melkisedek, Yesus adalah imam agung. Kenapa demikian? Karena Yesus tidak bisa disamakan dengan imam-imam yang lain dalam perjanjian lama. Yang kita tadi baca, penuh kelemahan, kita juga berdosa. Jadi ketika dia mempersembahkan korban bagi umat, dia juga sebenarnya mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri. Karena yang namanya manusia, walaupun dia imam, masih berdosa, masih ada celah kelemahan. Tapi Melkisedek ini tidak. Jadi Yesus digambarkan bukan seperti imam-imam yang lain, tapi menurut peraturan Melkisedek. Artinya apa?
yang tidak berbapak beribu. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, memang lahir dari Maria, dari Bunda Maria yang luar biasa. Tetapi asal dari Yesus bukan dari benih dosa, bukan dari atas nafsu manusia, tidak. Disamakan dengan Melkisedek. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya yang namanya Melkisedek adalah gambaran Yesus sebelum Yesus berinkarnasi ke bumi ini. Jadi gambarnya sebenarnya Melkisedek adalah Yesus yang menampakkan diri dalam perjanjian yang lama. Udah yang maksud saya. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu pelayanannya waktu dia lahir, tidak. Namanya Allah Tritunggal. Jangan dibatasi dengan kalau Yesus ya itu waktu lahir itu mulai pelayanan Yesus, tidak. Dalam perjanjian lama pun Yesus juga berkarya, tapi tidak menggunakan nama Yesus. Dia menampakkan diri kepada umatnya, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam wujud yang lain. Salah satunya yang namanya Melkisedek. Nah, Bapak Ibu, ini kisahnya. Kalau kita lihat bait suci ini, saya lihat gambar ini jadi ingat para dulu pernah buatin untuk Yakung. Gambar bait suci yang namanya tabernakel ini, secara sederhana dia memiliki 3 ruangan, Bapak Ibu. Yang pertama ini namanya halaman. Di halaman itu ada sapi, ada domba yang siap dikorbankan, ya. Di sini semuanya umat boleh datang ke sini, masuk ke sini boleh. Ini skala yang kecil tapi sebenarnya besar sekali. Kemudian yang ditutupi ini ada 2 ruangan, namanya ruangan suci dan ruangan maha suci. Nah, kalau dalam ruangan ini umat nggak boleh masuk. Ini hanya ranah imam saja. Untuk memasuki ruangan ini, ruangan maha suci, nggak semua imam boleh masuk kecuali imam kepala, imam besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada pembatasan-pembatasan. Nah, di ruang inilah semua doa, semua permohonan ampun atas dosa disampaikan. Nah, para imam kepada Tuhan, disampaikan, Tuhan ampuni bangsa ini. Di sanalah ada pengampunan. Di sanalah yang namanya imam merasakan hadirat Tuhan. Yang uniknya adalah setiap imam besar yang masuk di dalam ruangan maha suci itu, kakinya itu diikat pakai tali, kan? Ada kelindingannya, gitu ya. Supaya apa? Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam ruangan maha suci. Bisa jadi di ruangan maha suci Tuhan ambil imam ini. Jadi kalau sekian lama imam ini nggak keluar, kok nggak dengar lagi suara kelinding-kelinding, ditarik-tarik berarti udah mati, diseret. Ditarik keluar imamnya, karena ada tali di kakinya. Ditarik. Karena apa? Imam-imam yang lain nggak boleh masuk ke sini. Ditarik, diseret keluar, sudah mati berarti imam besarnya. Jadi dia beresiko ketika Tuhan memang menghendaki dia mati di situ, dia mati di sana. Nah, ada orang yang boleh masuk. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan ngomong soal perantara. Jadi imam itu bertugas di dalam menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Ketika Yesus mati di Kalvari, Yesus sedang memutuskan tirai ini, menyobekkan tirai ini supaya tidak ada lagi sekat antara manusia dengan Tuhan, antara umat dengan Tuhan. Tirai itu sobek ya, terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kenapa? Kalau dari bawah ke atas itu bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kalau dari atas ke bawah itu hanya Tuhan yang melakukannya. Ini gambar. Jadi ketika Yesus mati di Kalvari, dia bangkit, saat itu juga lah terbelahlah penyekat bait suci ini antara Roh Kudus dengan Roh Maha Kudus terbelah. Artinya apa? Gak ada lagi yang namanya penyekatan-penyekatan, gak ada lagi perantara-perantara antara umat dengan Tuhan. Gak butuh lagi imam-imam atau tokoh-tokoh agama yang seharusnya mewakili umat untuk datang kepada Tuhan. Tidak, karena Yesus sudah naik ke surga juga, artinya Yesus menjadi perantara bagi kita semuanya. Amin. Yesus naik ke surga, Yesus Kristus sang perantara kita. Jadi gak akan ada lagi nabi-nabi atau orang-orang yang dianggap suci yang menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Tidak, gak ada lagi. Firman Tuhan berkata, Yesus itulah yang namanya imam besar agung kita yang tidak diperankan dari, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya.
secara dagingnya tidak ada. Yesus itulah yang menjadi perantara kita. Artinya kita langsung tidak lagi dibutuhkan imam-imam lain supaya umat bisa datang kepada Tuhan. Bukannya ini kemerdekaan bagi kita. Kalau seandainya Bapak Ibu hidup dalam perjanjian lama, betapa susahnya Bapak Ibu hari ini. Hatinya galau, ada dosa yang mau diampuni, harus nunggu antrian yang begitu lama supaya diampuni, nunggu imam. Berapa banyak warga dunia ini ketika itu, berapa banyak dibutuhkan imam untuk menghadapi semua orang. Kita nggak selesai. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus sendiri sudah menjadi perantara bagi kita. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau mengadu kepada Tuhan, bebas, amin. Langsung ke sana. Memang gereja mula-mula terjadilah yang namanya gereja pertama itu kan Katolik. Terjadilah yang namanya surat pengakuan dosa. Jadi setiap orang yang mengaku dosa akan menerima surat. Tapi hal itu digunakan sebagai politisasi. Sehingga yang namanya orang-orang itu harus membayar begitu banyak uang untuk hanya mendapatkan selembar surat yang namanya pengakuan dosa. Saya sudah tidak berdosa loh. Mereka akan bangga membawa surat itu. Saya bayar mahal untuk surat pengakuan dosa ini. Orang yang mempunyai surat itu mengaku bahwa saya sudah ditebus, padahal setiap hari berdosa. Berapa banyak uang yang harus Anda keluarkan untuk membeli surat dosa setiap hari? Makanya menjadi kaya, gereja menjadi kaya gara-gara politisasi dosa ini. Oleh karena itu Martin Luther dibukakan pikirannya, dicerahkan oleh Tuhan mengetahui bahwa ini salah. Semua orang berbuat dosa, semua orang telah berdosa. Efesus dia berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi semua karena kasih karunia. Ibrani yang kita baca hari ini juga demikian kan. Berulang kali kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya dosanya dihapuskan, bukan karena kita mempersembahkan domba, sapi dan sebagainya seperti perjanjian lama. Kita mengaku dosa dengan tulus kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan mengampuni. Bapak Ibu hari ini berseru kepada Tuhan, Tuhan aku berdosa kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Enggak pakai yang namanya ada Veronica atau Miss Call. Iya kan, nomor Anda tersambung dengan tidak. Langsung tersambung dengan Yesus Kristus. Doa kita langsung didengar oleh Tuhan tanpa perantara. Betapa indahnya orang-orang Kristen ini. Bahkan yang luar biasa, firman Tuhan mencatat begini. Bapak, Ibu dan saya, kenapa kita jangan begitu dekat? Karena kita anaknya. Kita memanggil dia, ya Aba, ya Bapak. Kalau ngomong dengan Bapak itu gak usah bengok-bengok. Karena dia dekat. Gus Dur juga bilang gitu, enak tuh orang Kristen. Tuhannya itu jangan Bapak. Jadi kalau dia ngomong Bapak di surga, yang lain masih menganggap Om. Kita masih jauh, kalau Bapak itu dekat. Artinya apa? Kita punya kedekatan khusus nih dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan ini karena apa? Dimulai dari Yesus menyelesaikan pelayanannya di bumi. Kemudian Yesus naik ke surga, di sanalah membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Mengapa Yesus pergi? Justru membuat kita dekat padanya. Dalam konteks kenaikan Yesus ke surga, Yesus meninggalkan murid-murid yang dia kasih. Secara fisik semua selesai, murid-murid sedih karena apa? Ditinggalkan gurunya. Sampai-sampai ketika Yesus naik ke surga pelan-pelan, yang namanya murid-muridnya kami tanggungan. Kita melihat sambil ngomong dulu, gitu. Terkagum, heran, sambil sedih kehilangan Yesus Kristus. Tapi justru dengan kepergian Yesus itu, Yesus makin dekat dengan kita. Ya, saya cari di sana secara fisik Yesus sudah mengakhiri pelayanannya di Israel. Akan tetapi justru karena Yesus tidak ada lagi di sana secara fisik, maka Dia bisa makin dekat dengan kita, yaitu dalam hidup kita. Bukankah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada di hidup kita? Amin. Sadari nggak Yesus ada dalam hidup masing-masing? Iya. Kita percaya Yesus. Bayangkan ketika Yesus masih ada dalam tubuh jasmani, Dia akan terbatas di lingkungan Israel, Bapak Ibu. Pelayanannya nggak bisa maksimal, akan sangat sulit karena dibatasi oleh tubuh secara jasmani. Tetapi perhatikan, ketika Yesus naik ke surga,
pelayanan secara jasmani, secara fisik selesai. Tetapi pelayanan secara roh, dia terus-menerus ketemu, menemukan saudara dan saya, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di hidupmu hari ini, di hidupku ada Yesus di sana. Engkau percaya Yesus, ada Yesus di hidupmu. Tetapi dia bukan secara fisik lagi, tetapi Yesus yang kau sembah, yang kau akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah yang bertahta di hati kita. Amin. Jadi ini juga bahan koreksi loh bagi kita. Kalau Yesus ada di hidup kita, seharusnya ekspresi kita harus seperti Yesus. Amin. Hidup kita harus berproses jauh lebih baik seperti Yesus. Kenapa Yesus diam di hidup kita? Karena dia sudah naik ke surga, dia meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Dia menjangkau semua jiwa-jiwa di seluruh dunia yang percaya kepadanya diselamatkan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang berikutnya, tidak ada perantara lagi ketika kita mau datang pada Tuhan. Baik untuk bersyukur, menaikkan pujian, bahkan untuk mengaku dosa. Kita nggak perlu orang lain. Walaupun Bapak Ibu kadang-kadang perlu untuk didengar, Bapak Ibu ngobrol ke kami sebagai hamba Tuhan. Tapi bukan dalam rangka supaya dosanya diampuni, gitu ya. Firman Allah berkata, barang siapa mau mengakui dosanya, Allah setia dan adil. Yakobus berkata, jika kau saling mengampuni, saling mengaku dosa, engkau akan sembuh. Kata saling mengaku kan perlu orang lain. Bapak Ibu itu perlu orang lain untuk kau bercerita tentang dosamu, ngaku supaya apa? Lega, gak ada tuduhan dari si iblis. Kami hamba Tuhan bukan sebagai imam yang mewakili Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Kami menolong mendengar Bapak Ibu supaya apa? Bapak Ibu merasa lega karena sudah bercerita tentang apa yang menjadi keluh kesah dan syukur. Tetapi yang menyembuhkan, yang menolong Bapak Ibu, yang mengampuni dosamu adalah hanya Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi Bapak Ibu nggak perlu berantara lagi, nggak perlu datang ke suatu tempat supaya diampuni dosanya, nggak perlu. Wah kalau di rumah saya nggak diampuni, tapi kalau ke Taman Getsemani saya diampuni dosa, enggak. Atau saya ke Gua Maria, enggak, bukan itu. Langsung datang kepada Tuhan, 24 jam. Bapak Ibu boleh menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar seruanmu, dan Tuhan akan menjawab. Amin. Ini menolong kita di hari kemenangan ini. Mari kita bangga ada di posisi yang benar. Kita akan belajar bersama-sama. Lihat yang ketiga, sebagai imam besar agung, Tuhan Yesus bukan hanya mengetahui tentang apa yang kita alami, tetapi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kecuali dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, indahnya kita memiliki Tuhan. Dia ada di hati kita. Dia adalah imam besar agung kita. Jadi kalau kita mau apa-apa langsung kepada Tuhan. Dan perhatikan, kalau imam yang dulu, imam secara manusiawi zaman perjanjian lama, dia hanya mendengar, dia hanya menyampaikan keluh kesah kita, dia hanya menyampaikan permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan. Tetapi imam-imam itu punya kelemahan, dan yang kedua, dia tidak ikut merasakan apa yang kita rasakan. Hanya melakukan tugas. Tapi dia nggak betul-betul mengerti perasaan dia. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus yang sang imam agung itu, dia bukan hanya mendengar Bapak Ibu berseru, dia bukan hanya mendengar Bapak Ibu menjerit minta pertolongan Tuhan, tetapi dia mengerti. Dia turut merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Amin. Ini kita dapat dari mana? Tuhan yang begini di mana? Dia penuh dengan empati. Kenapa dia bisa merasakan? Karena Tuhan pernah jadi manusia. Betul? Tuhan pernah menjadi manusia, mengalami banyak hal. Bahkan ketika dia jadi manusia, saya pikir dia lebih menderita dari kita yang sebagai manusia berdosa. Bapak Ibu nggak perlu disalib lagi kan untuk masuk surga. Bapak Ibu nggak perlu dicambuk lagi kan. Saya yakin kalau ada undang-undang gitu ya, yang jadi Kristen kalau mau masuk surga syaratnya seperti Yesus, harus disalib. Sebelum disalib harus dicambuk. Mau gak? Pasti gak ada yang mau. Hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Lho, dikajari sing enak ora gelem kok. Semua cari yang lebih sengsara, monggo silakan. Kita percaya, kenapa kita seakan-akan kok gampang ya? Bukan masalah gampang. Karena kita, saudara dan saya, tidak bisa membayar harga sebuah keselamatan dan dosa. Tidak bisa. Dosa kita begitu banyak, gak bisa kita tebus dengan apa yang kita bisa lakukan. Oleh karena Tuhan tahu kita gak bisa, Tuhan punya inisiatif karena kasihnya yang besar itu loh Bapak Ibu. Karena kasihnya yang besar, dia tahu manusia ini berusaha selama gak bisa. Oleh karena Tuhan menyelamatkan kita dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan berarti murahan. Kenapa? Darahnya yang tercurah bagi kita untuk menebus kita dari segala dosa. Ini loh. Kalau Bapak Ibu ngomong, Tuhan, wah aku merasa seperti ini, Tuhan berkata, iya nak, aku merasakan karena aku pernah menjadi manusia. Tuhan, aku dikecewakan, iya nak, aku juga pernah ditolak. Tuhan, aku pernah begini, iya Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan karena Dia pernah menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita rasakan, percayalah bahwa Tuhan juga tahu apa yang kita rasakan. Mungkin orang lain, teman terdekat kita, saudara kita belum tentu merasakan seperti yang kita alami. Tapi Tuhan Yesus sang perantara kita, sang imam agung kita ini merasakan apa yang kita alami. Bukankah ini indah? Kita punya pribadi yang begitu dekat dengan kita, yang ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bukan sampai di sana, tapi Dia juga akan menolong kita semua dalam segala kesesatan, memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Bapak kasih Tuhan, ini loh imam besar agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia tuh merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita bebas kapan saja mau datang kepada Tuhan tanpa takut dan menerima kasih karunia dan mendapatkan pertolongan. Jangan tunggu jam-jam tertentu, tidak perlu mengatur waktu ya, 7 hari sekali atau dalam sehari 5 waktu, 6, 7, 8. Tidak, kapanpun Bapak Ibu mau datang, selalu terbuka. Mungkin kalau Bapak Ibu mau ketemu kami harus atur waktu, yuk kapan Pak saya ada masalah, Yus Pak Yus saya ada masalah, kapan? Yuk kita atur waktu, kami mulai sisihkan waktu. Oh ya sekian. Tapi kalau kepada Tuhan langsung apapun. Jadi kalau mau punya masalah jangan di tempat rugi. Kenapa? Lo Tuhan itu membuka pintunya lebar-lebar ke Bapak Ibu mempat. Ya tak? Tuhan itu berkata begini, marilah kepadaku. Tangannya Tuhan itu terbuka. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan begini loh. Ayo nak, datang nak, datang nak. Awal dia mempat. Ampun masalah itu. Orang datang kita ini. Gak lega-lega. Makanya hari ini kemenangan itu tiba, datang kepada Tuhan. Kita punya hak datang kepada Tuhan karena Tuhan yang membuka jalan. Tidak ada lagi perantara bagi kita dengan Tuhan. Langsung ketemu dengan Tuhan. Dari sisi Tuhan ada demikian. Lalu apa yang kita lakukan? Hanya 2 hal dalam nats ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, 4 ayat 14 berkata, oleh sebab itu pegang, teguh berpegang pada iman. Bapak Ibu dan saya ketika sudah percaya Yesus, oh gampang, oh aku percaya Yesus dan aku diselamatkan. Tapi yang tidak mudah adalah ketika kita mengerjakan iman kita dalam kehidupan setiap hari. Oh makanya jadi kalau percaya Yesus gampang. Tuhan aku percaya, aku bertobat, percaya Yesus masuk dalam hatiku, hidupku baru milik Yesus, iya. Tetapi untuk mempertahankan berpegang pada iman ini perlu yang namanya perjuangan, betul? Wow, godaannya banyak. Bapak Ibu tidak mudah mempertahankan iman di dunia penuh dosa ini. Makanya nas berikutnya berkata tentang kemurtatan. Banyak orang mulai murtad. Iya. Kenapa tidak berpegang teguh pada iman? Kenapa dia mulai melemah? Karena rupanya sudah mulai melupakan kasih karunia dan keselamatan yang hanya bisa dapat dalam Yesus Kristus. Menjual Yesus ganti dengan kenikmatan dunia. Ternyata murtad dalam ibarat tidak perlu meninggalkan keyakinan agama, tidak. Tapi ada nilai tersendiri bahwa ketika kau mulai jauh dari
jauh dari Tuhan, imanmu udah gak lagi lekat dengan Tuhan, ngakunya masih Kristen, ngakunya pengikut Kristus, tetapi gaya hidupnya udah gak seperti Kristus, mulai undur dari Tuhan. Berapa tahun, berpuluhan tahun gak ke gereja tetap nyaman, hati-hati. Kalau Ibrani ini berkata bahwa itu kategori murtad juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo teguh berpegang pada iman kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar, ya aku percaya, tetapi setiap hari ketika kita mengerjakannya, tetap kita sambil melihat Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tidak pernah membenci orang berdosa. Tuhan itu tidak pernah membenci orang yang gak pernah kenal Tuhan. Kenapa saya demikian? Karena Tuhan itu mati untuk orang yang berdosa. Orang yang gak kenal Tuhan itu Tuhan punya hati di sana menolong supaya bagaimana caranya orang itu kenal Yesus, menawarkan keselamatan dalam Yesus. Karena Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi perhatikan, Tuhan paling gak suka dengan orang yang justru mengakunya anak Tuhan, orang Kristen, murid Kristus, tetapi gaya hidupnya tidak mencerminkan pengikut Kristus. Betul ya? Saya Kristus tapi omongannya gak mencerminkan, perbuatannya dosa terus. Justru ini melukai hati Tuhan. Makanya gak mudah kalau kita berjuang mempertahankan iman dalam perbuatan ini. Hari ini saya dorong kita semuanya, perantaranya Yesus Kristus langsung. Malaikat bagian kita adalah, yuk teguh berpegang pada iman, kerjakan iman kita setiap hari demi setiap hari dengan takut akan Tuhan. Kalau renungan setiap hari lakukan, kalau ibadahlah. Ini supaya kita gak jauh dari Tuhan, kita tetap terikat. Karena di ibadah inilah kita dicas lagi, kita dikuatkan lagi. Dalam ibadah inilah kita diberikan kekuatan demi kekuatan menghadapi segala hal. Kalau gak ibadah, lewat. Bujukan sedikit, hilang. Kita lihat banyak artis-artis yang namanya Kristen dengan mudah melenceng dari kekristenan. Hanya gara-gara apa? Ternyata dia ketika saya cek orang seperti ini gak pernah ibadah, tidak pernah sungguh-sungguh serius dengan kekristenan, tidak pernah sungguh-sungguh serius mengenal Tuhan yang dia sembah selama ini. Hanya sekedar agamawi, itu gak berdamai. Jadi yang pertama, ketika kita tahu Yesus Kristus adalah imam besar aku, yuk tetap teguh berpegang pada iman sampai kapan. Kalau perlu kita menyanyikan lagu, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai sini berganti, tapi aku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Yesus tidak pernah menjanjikan ketika kau percaya kepadaku, maka hidup akan lurus, santai, tidak ada persoalan, tidak. Justru ketika kau memulai percaya Yesus, janganlah mulai ada persoalan-persoalan. Untuk apa tujuannya? Menguji apakah kau teguh berpegang pada iman. Sampai kapan Pak? Akhir ujian itu sampai akhir menutup mata. Nanti diwisudanya di surga. Amin. Misalnya mahkota diberikan kepada kita orang-orang yang setia berpegang pada iman. Ini sangat penting karena kelak ketika Yesus datang yang kedua kali, yang ditanyakan sama Bapak Ibu, yang ditanyakan, adakah iman di bumi ini? Oleh karena kita harus pegang iman kita. Yesus itu tanya iman yang dicari, bukan seberapa banyak harta yang sudah kau kumpulkan, tidak, tapi masihkah kau berpegang pada iman yang benar? Ini bagian kita. Yang kedua, karena pintu rahmat terbuka bagi kita, Yesus jadi perantara kita. Mari kita makin mendekat pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada saatnya loh pintu anugerah itu ditutupkan, sudah selesai waktunya. Kalau Bapak Ibu mau mempermainkan anugerah Tuhan, besok menyesal. Memang sih ada nas yang berkata, nanti suatu saat semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi nas itu dicatat karena semuanya sudah selesai. Orang yang tadinya gak percaya Tuhan itu Yesus, dia gak percaya besok yang datang itu Yesus. Gak mungkin lah orang, kalau Tuhan orang Kristen nanti menghakimi kami. Tapi kelak akan tiba, nas itu akan terjadi. Yesus datang yang kedua kalinya, orang
pintu anugerah sudah ditutup, orang jebule tenang toh. Jebule Yesus yang datang kedua kalinya yang menghakimi bumi ini. Mau gak mau lidah mereka berkata, oh iya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak diselamatkan karena itu sudah Taurat. Itu hanya ungkapan orang jebule ya. Nah jebule kan biasanya telat ya. Oh ternyata itu Yesus Tuhan disembah orang yang akhirnya menghakimi kita. Oh yang datang kedua kali itu Yesus ya. Oh Allah, Yesus adalah Tuhan. Iya, tapi selesai sebenarnya. Dan waktu itu kapan? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, sebagai hamba Kristus, saya mengajak kita semuanya selagi pintu rahmat Tuhan masih terbuka, yuk makin dekat kepada Tuhan. Tidak ada ruginya kok, malah banyak untungnya ketika kita dekat sama Tuhan. Amin. Di sana kau semakin kuat. Di sana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan, walaupun di tengah kesesatan. Satu masalah ditolong Tuhan, lewati masalah lain ditolong Tuhan. Ada masalah lagi ditolong Tuhan. Tuhan terus menolong kita, memberikan solusi kepada kita. Karena kita makin dekat kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita dekat, suami-suami dekat sama Tuhan, istri-istri dekat sama Tuhan, konflikmu semakin berkurang. Itu kunci dalam keluarga. Oh secedak ibu itu sembahyang rajin, apa-apa ibunya lebih rohani, bapaknya nggak mengiringi ya. Jauh konflik, kesenjangan juga pemisah antara suami istri itu gapnya jauh karena apa? Masing-masing jomplang, yang dekat hanya satu. Ketika suami istri dekat sama Tuhan, pintu rahmat masih terbuka, keluargamu terselamatkan. Karena masing-masing tidak mengutamakan ego, tetapi mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Bapak Ibu, selalu kami berdoa setiap malam dalam keluarga kami. Selalu dalam doa untuk keluarga kami. Tuhan, Engkau yang memiliki keluarga kami. Engkau Tuhan atas rumah kami. Engkau penguasa tertinggi dalam keluarga kami. Kami tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Saya berdoa setiap keluarga itu mulai berubah pola doanya. Jangan nuntut Tuhan, tetapi mempersilakan Tuhan jadi tuan rumah. Kalau Tuhan menjadi tuan rumah kita miliknya Tuhan yang atur rumah tangga kita. Amin. Tuhan yang akan cukupkan segala kekurangan kita karena Dia yang milik kita. Ini penerapannya sederhana. Apapun yang kita hadapi, yuk mari dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau dekat sama Tuhan? Hari kemenangan ini, mari kita rayakan bersama-sama. Karena apa? Yesus naik ke surga, bukan Dia hilang dan pergi, tapi justru membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Tanpa perantara, kita bisa masuk ke Roh Maha Suci. Kita bisa ketemu Tuhan, berdoa apa saja yang mau kita doakan, dan Tuhan membuka tangannya, mendengarkan, merasakan keluh kesah kita, dan menjawab tidak doa kita. Amin. Saya udah mau musik pakai berdiri. Monggo, Mas Solen dan teman-teman. Biasanya saya menyanyikan lagu syahdu, hari ini karena hari kemenangan, saya ingin menyanyikan lagu yang dekat kita. Iya, Mas. Saya masih ada lagunya ini. Nyanyian kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kamu berdiri bersama-sama boleh. Kalau laki-laki yang lututnya masih kuat, kita menggerakkan itu ya. Ku menang gitu ya. Biar. Siap. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yes. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Suaranya ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
gitu ya. Saya ada ini ya. Siap ya. Ayo rasakan betul bahwa Bapak Ibu dan saya itu sudah menang terhadap dosa. Harusnya wajah-wajah sukacita itu nampak, betul ya. Pak, duitku tipis kurang masalah. Ya, sekarang bukan bicara soal uang, tapi kok selamat dapat surga walaupun tidak. Kemenangan ya, lambaikan tangan. Saya minta Ibu Gembala boleh turun maju ke depan, nanti kita akan pimpin doa. Yo, Guru menang, Guru menang, hey, Guru menang, Guru menang. Bersama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Amin Tuhan. Sungguh Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kami ini orang-orang yang penuh dengan keberuntungan yang datangnya daripada Tuhan. Karena ketika kami ini masih lemah, ketika kami masih berdosa, ketika kami penuh dengan cacat celah, kenajisan, Tuhan justru mati untuk kami, menebus kami, mengangkat kami dari dosa, dan menghidupkan kami dengan kuasa darah-Mu. Ketika banyak sekali prinsip dunia mengajarkan bahwa supaya kami lepas dari dosa kami dituntut untuk banyak berbuat baik, banyak beramal, melakukan disiplin diri, berpuasa, dan banyak hal yang lain. Tuhan justru menebus kami dengan darah mahal yang dari kami tidak dituntut apapun, satu anugerah cuma-cuma karena kami tidak pernah bisa membayarnya. Tuhan, di mana kami bisa mendapatkan kasih yang semacam ini? Kasih yang tidak menuntut, tetapi kasih Allah yang justru mau mengorbankan nyawa untuk kami orang berdosa ini. Bahkan pagi ini melalui peringatan peristiwa bagaimana Engkau kembali ke tempatmu, surga yang mulia, Engkau naik di atas segala langit, kami lagi-lagi terpesona bahwa Allah kami tidak pernah bekerja separuh-separuh. Engkau tidak hanya melepaskan kami dari kuasa jahat dosa, tetapi lebih
lebih daripada itu. Kami masih di bumi, tetapi Tuhan sudah menyiapkan bagi kami tempat yang permai di surga. Kami masih di bumi, tetapi Engkau menunggu kami di sana dan menyiapkan tempat terbaik bagi kami. Siapakah kami ini, ya Allah? Sehingga bahkan apa yang kami perlukan di masa kekekalan, Tuhan justru sudah siapkan dari semula untuk kami. Siapakah kami ini? Sehingga hal-hal yang tidak mampu untuk kami usahakan sendiri, hal-hal yang tidak bisa kami pikirkan, Allah sudah memikirkannya untuk kami. Allah sudah mengerjakannya bagi kami. Engkau sudah menyediakannya bagi kami. Sehingga memiliki Kristus adalah memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia yang berat dengan kekuatan yang datangnya daripada Allah. Tetapi hidup bersama dengan Tuhan adalah memandang masa depan di kekekalan dengan hati yang penuh syukur, karena tanpa usaha apapun, hanya dengan iman percaya setia mengiring Tuhan, surga mulia menjadi bagian kami. Tuhan, betapa Engkau itu dahsyat, betapa Engkau ajaib, betapa Engkau luar biasa. Karena di tengah ketidakmengertian kami, bahkan ketika kami tidak menyadari sekalipun, Tuhan terus bekerja untuk kebaikan kami. Sungguh kami beruntung karena memiliki Yesus dalam hidup kami, dan kami mau menyerahkan diri total kepada Allah. Genggam terus tangan kami, tuntun, bimbing ya Allah. Karena di luar Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami layu, di luar Tuhan kami kering, di luar Tuhan kami hancur, di luar Tuhan kami mati. Itu sebabnya kami mau terus mendekat dengan Engkau. Kami mau terus Tuhan mengikatkan hati kami kepada Tuhan. Kami mau terus erat melekat dengan hati dan firman-Mu. Karena hanya dekat dengan Tuhan, roh kami tentram, jiwa kami tenang, karena ada sumber damai sejahtera di dalam hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami dikuatkan, kami disegarkan, iman kami diperteguh, dan kami mau berkata, kami mau setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang diberkati oleh firman Tuhan berkata, amin. Bersyukur kepada Allah karena rangkaian ibadah kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali hari Minggu, Bapak Ibu, untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, setia beribadah kepada Tuhan adalah harga mati yang akan kita berikan kepada Allah kita, karena Tuhan sudah terlalu setia kepada kita sekalian. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita ini di dalam doa. Bersama-sama kita akan tunduk kepada Allah. Setiap hati boleh berkata-kata secara pribadi dengan Tuhan. Bersyukur untuk kasih-Nya yang tidak terbatas kepada kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Tidak pernah dengan alasan apapun Tuhan menolak kita. Kalaupun karena dosa Dia mendisiplin kita, itu juga karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sungguh sangat bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doamu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihimu. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia, karena hanya Yesus Kristus Tuhan, sumber hidup dan penghidupan kita. Kiranya berkat rahmat kasih setia Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidup nikahmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan memberkati kedamaian di dalam jiwa, roh, dan pikiranmu, dan apapun
dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Yesus, dalam rahmat-Nya yang besar, kita tutup ibadah ini. Haleluya.